Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas support dan dukungannya. Sehat selalu, semangat selalu buat teman-teman semuanya, pemirsa dimanapun berada. Semoga bermanfaat di video kali ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, bos. Oke teman, untuk yang pertama di sini ada sebuah komponen elektronika. Di sini untuk beberapa bagian atau tanda pada sebuah komponen elektronik ini sangat penting sekali. Dan untuk pinnya ada 2, dan untuk harganya seperti ini tergolong murah karena atau tergolong hemat atau sangat terjangkau sekali, dimana di sini untuk bentuk fisiknya juga kecil dan mempunyai kapasitas yang juga kecil. Oke teman, di sini adalah sebuah kapasitor atau elko atau disebut dengan kapasitor DC yang bisa menyimpan arus fungsi utamanya, dan juga sebagai penyetabil dari sebuah voltase yang naik turun supaya nanti untuk mengatasi naik turunnya atau posisi saat digunakan di sebuah rangkaian elektronik ini, posisi dari nilai voltasenya tetap di atas nilai maksimal, jadi tidak ada penurunan maupun kenaikan voltase. Jadi di sini sangat penting sekali. Oke teman, dan untuk beberapa kapasitas dari elko ini adalah satuannya mikrofarad seperti ini, dan di sini kebetulan 100 mikrofarad, ada yang 1000, mungkin 2200, 3300, mungkin 10.000 mikrofarad. Ini semakin besar bentuk fisik dari sebuah kapasitor atau elko ini, maka akan semakin besar nilai yang disimpan dan arus yang terdapat pada bagian dalam dari sebuah elko ini. Dan untuk pin atau kawat pada bagian kapasitor ini juga sangat penting sekali fungsi dan pemasangannya, tidak boleh terbalik. Untuk yang strip putih ini adalah negatif, ini harus ke negatif, dan di sini yang ke positif. Dan untuk komponen ini juga mempunyai masa pakai atau saat digunakan beberapa tahun, atau mungkin jika penggunaannya melebihi batas yang disarankan pada nilai tegangan yang ada, maka akan semakin berisiko terhadap umur pemakaian dari komponen ini. Dan di sini nilai maksimalnya adalah 50 volt. Oke teman, dan untuk beberapa kasus pada sebuah komponen elektronik ini juga sama dengan pada sebuah sistem penyimpanan di motor, yaitu sebuah aki. Dan kebetulan di sini ada sebuah aki dengan kapasitas 12,5 Ah. Untuk pengecasannya aki seperti ini. Untuk hasil yang lebih maksimal atau pengecasan lambat, itu pengecasan normal di sekitaran 1/10 dari kapasitas akinya itu sendiri. Di sini 5 ampere, berarti untuk kapasitas pengisian atau pengecasan di sekitaran 500 mA 1/10. Dan untuk pengisian cepatnya ini biasa saya lakukan di sekitaran 2-3 ampere. Ini mungkin 30 menit sudah cukup. Oke teman, dan untuk beberapa kasus pada aki yang sudah lama digunakan, ini akan mengalami perubahan fisik, perubahan kapasitas, perubahan fisik maupun perubahan kapasitas, penurunan kapasitas. Jadi di sini kita bisa melihat beberapa ciri fisik dulu yang lebih mudah. Oke, untuk yang pertama di sini kita bisa melihat, saya melihat biasanya dari bentuk fisiknya dulu, dari bagian plastik yang hitam ini. Ini saya lihat sebelah kanan kiri, ini jika masih lurus
Oke, jika masih lurus seperti ini dalam kondisi masuk untuk bisa diperbaiki. Dan di sebelah kanan di bagian depan ini juga masih lurus, bagian belakang juga masih lurus. Oke teman, dan di sini kita bisa gerakkan seperti ini. Oke, seperti ini. Ini tidak ada suara di dalamnya. Dan untuk yang kedua atau selanjutnya, di sini kita bisa melihat dari voltase aki, karena di sini 12 volt, maka aki ini wajib jika diukur harus di sekitaran 12 volt ke atas sedikit. Di sini saya siapkan volt digital. Seperti ini. Untuk voltase aki ini adalah 8 volt atau 9 volt. Jadi di sini jauh sekali dari sebuah sebentar naik turun. Kita bisa melihat nilai dari sebuah kapasitas atau dari suatu aki, bisa melihat dari voltase. Ini mungkin di dalam selnya atau di dalamnya ini ada yang mungkin tidak atau bermasalah. Oke, jadi voltasenya naik turun seperti ini. Tanpa berlama-lama, di sini saya akan mengecek bagian aki ini, karena di sini ada lubang. Ini lubang langsung ke selnya. Kita bisa melihat langsung dari bagian dalamnya. Di sini saya siapkan sebuah plat tipis, obeng tipis seperti ini. Saya buka di dalamnya. Dan untuk aki ini sudah digunakan agak lama, Mas. Ini saya barusan dapat dari sebuah motor yang tidak bisa digunakan untuk listrikan, dan ini tukar tambah di tempat saya dengan aki yang normal. Oke teman, di sini sudah saya bongkar, saya buka. Oke, dan di sini saya akan balik posisinya, karena di sini aki kering atau aki bebas perawatan. Tidak ada cairan sama sekali. Tidak ada cairan sama sekali. Karena di setiap lubang untuk aki 12 volt ini normalnya atau saat diukur menggunakan volt digital seperti ini, di setiap lubangnya ini 2,05 volt. Jadi saat di total ini mungkin harus di 12,4 untuk aki 12 volt, normalnya seperti itu. Dan di sini saya akan mengecek bagian dalam selnya untuk memastikan apakah aki ini bisa diperbaiki atau sudah tidak bisa digunakan lagi. Di sini kita bisa melihat posisinya dari sebuah warna atau bagian dalam dari plat sel. Di sini ada bagian plat, kemudian tisu penyimpan cairan, kemudian plat lagi, plat warna abu-abu, kemudian diselingi plat warna agak hitam. Oke, selang-seling. Untuk plat yang warna abu-abu ini biasanya negatif, dan plat yang warna hitam adalah yang positif. Di sini kita bisa melihat dari bentuk fisik dari sebuah plat sel. Ini jika masih rapi dan warnanya abu-abu bersih, ini selnya ini dalam kondisi aman atau baik. Ini oke. Yang ke satu di sebelah kiri masih bagus, kedua juga masih oke, ketiga masih layak. Oke, masih layak. Masih putih dan rapi, tisunya masih putih. Keempat, masih rapi. Kelima juga masih rapi, bos. Keenam juga masih rapi. Oke teman, mungkin untuk beberapa masalah pada sebuah aki motor yang digunakan
karena untuk aki kering atau aki bebas perawatan seperti ini tidak sebetulnya benar-benar kering, tidak ada cairannya, karena fungsi dari cairan sebuah aki adalah menyimpan arus. Jadi di sini fungsi utama dari sebuah cairan ini adalah menyimpan arus, sama pada sebuah kapasitor seperti ini ada cairan elektronik di dalamnya. Jadi saat digunakan mungkin timbul panas atau timbul penguapan. Oke, kalau aki seperti ini timbul penguapan saat dilakukan pengisian, atau timbul uap pada cairannya, uapnya kecil, keluar melalui ventilasi dan waktunya cukup lama, maka akan terjadi kurangnya cairan di dalam akinya, maka akan menurun daya simpannya, karena fungsi utama dari cairan aki adalah menyimpan arus. Oke, sama seperti ini. Kalau elko seperti ini biasanya terjadi panas saat digunakan, karena mungkin lama digunakan, jadi kapasitasnya akan menurun dengan sendirinya. Oke, selama untuk bentuk fisik dari sebuah elko ini tidak kembung atau tidak berubah fisik di bagian atas, ini dikatakan normal, tidak ada masalah, penyimpanannya juga sangat bagus. Oke teman, di sini saya akan coba tips untuk sebuah perbaikan aki, dimana di sini kita bisa melihat cara kerja dari aki ini saat digunakan di motor. Di sini ada sebul pengisian atau sumber arus yang digunakan pada sebuah motor. Oke, pada sebuah motor seperti ini. Di sini ada sebul pengisian. Untuk sebul pengisian bentuknya agak besar kawatnya, di sekitaran 1 mili, 0,8 sampai 1 mili. Dan di sini untuk sebul atau set sebul ini yang orsinil, ini kawatnya terbuat dari tembaga asli, bukan dari aluminium. Jadi saat digunakan ini benar-benar arusnya itu besar dan kuat sekali untuk mengalirkan arus atau menghasilkan voltase pada saat digunakan di dalam magnet, berputar mengelilingi dari kerennya ini atau sepulnya sini, sehingga memotong medan magnet yang ada pada magnet motor saat berputar, menghasilkan voltase pada output bagian kabel warna putih di bagian sepul ini. Kabel warna putih untuk Yamaha Vega maupun Supra maupun Suzuki Smash yang lainnya, ini rata-rata sebul pengisiannya berwarna putih seperti ini. Oke, dan lanjut ke bagian, karena di sini masih kondisi mentah atau belum dirubah atau belum dilakukan sesuatu hal agar bisa disimpan pada sebuah aki seperti ini. Jika langsung posisinya dari sepul ke bagian positif atau negatif, ini tidak akan bekerja, dikarenakan di sini tidak ada kutub atau bagian dari sepulnya sini yang awal maupun yang akhir, tidak ada nilai positif dan negatifnya. Jadi harus dirubah ke dalam arus DC. Ini arus AC harus dirubah ke arus DC. Dibutuhkan sebuah regulator, atau di otomotif ini adalah kiprok motor seperti ini, warnanya hijau, ada yang hitam. Untuk yang hijau ini kebanyakan untuk motor yang terbaru dan punyanya Vega, Vega lama, Absolute Revo, kemudian Mio Carbu, kemudian Beat Carbu, ini warnanya hijau seperti ini. Dan untuk motor-motor lama jenis Honda itu biasanya Supra, Prima maupun Grand, ini biasanya berwarna hitam. Dan untuk regulator atau kiprok ini pinnya atau cara kerjanya sama, jadi hanya berbeda pada posisi di pinnya sini. Untuk yang warna hitam mungkin berbeda posisinya, yang warna hijau ini juga berbeda posisinya, tetapi fungsi dan cara kerja yang dihasilkan akan sama. Ini
Ini adalah penanda dari sebuah regulator atau kiprok. Bisa dilihat dari posisi pin, melihat dari warna plastik yang ada pada regulator ini. Oke teman, dan saat digunakan di motor, karena di sini menghasilkan arus AC sekitar 60 sampai 100 volt saat di putaran mesin menengah ke atas, dan di sini masuk ke jalur input kabel warna putih ini ke bagian kanan atas, kemudian menghasilkan output positif dirubah ke positif pada bagian kanan bawah ini, menghasilkan output yang stabil 14,5 volt, dimana saat digunakan karena di sini inputnya 60 volt, sisa voltasenya akan dibuang lagi ke bagian kiri atas ini bagian ke ground atau ke bodi motor. Jadi ini berputar seperti ini untuk menyetabilkan atau membatasi voltase pada bagian outputnya sini, pada bagian output di sebuah regulator yang ke aki, bagian positif yang ke aki di bagian sini. Jadi di sini sisanya nanti dibuang lagi ke ground, menghasilkan efek kenaikan suhu pada regulator ini adalah normal. Oke teman, dan jika suatu saat aki ini bermasalah atau tidak bisa digunakan seperti ini, mengalami masalah mati total ataupun kelistrikan motor itu tidak bisa digunakan untuk menyalakan klakson, membunyikan klakson, menyalakan lampu rating maupun lampu rem. Di sini kita bisa melihat output voltase pada bagian plusnya sini saat diukur menggunakan volt digital seperti ini, atau katakanlah di sini tidak ada arus. Ini berarti tidak ada aki pada sebuah motor. Dan pada regulator atau kiprok motor yang ori ini biasanya saat digunakan ini aman-aman saja, tidak memakai aki, tetapi untuk kelistrikan motor ini akan kurang begitu maksimal hasilnya. Untuk ratingnya akan lampunya akan berkedip-kedip, dan untuk suara klaksonnya itu kurang nyaring, tetapi aman untuk digunakan kelistrikan motor untuk CDI, terutama CDI DC seperti ini. CDI DC dari sebuah kiprok vario seperti ini, dari sebuah CDI vario seperti ini. Oke, di dalamnya seperti ini. Oke, ini masih aman untuk digunakan selama kiprok itu orisinil atau asli bawaan motor seperti ini. Oke, seperti ini yang orisinil. Jadi outputnya itu 14,5 volt. Ini tetap aman digunakan tanpa menggunakan aki dan nyala normal. Ini terutama untuk motor smash. Biasanya jika teman-teman mengalami masalah saat digunakan kemudian diganti kiprok, tetapi kiproknya yang biasa seperti ini, yang non ori, dan saat dipakai ini untuk motor smash, khusus smash, ini biasanya saat digunakan tanpa menggunakan aki dan kiproknya yang biasa, ini saat digas 1/4 ke atas ini akan timbul berbet-berbet, tidak bisa berjalan motornya. Ini adalah khusus smash. Ini di dalam CDI-nya ada otomatis proteksi dari sebuah rangkaian elektronik untuk membatasi sebuah tegangan yang masuk ke dalam CDI supaya tidak naik di atas 15 volt. Karena jika digunakan untuk kiprok yang non ori ini, jika diukur memakai volt digital itu sekitaran 16 volt ke atas, bahkan 17 volt, bisa sampai 20 volt. Jadi di sini sangat berpengaruh sekali terhadap kondisi di rangkaiannya ini. Ini harus diprotek di 14,5 volt untuk rangkaian elektronik di dalam sebuah CDI seperti ini. Ini akan awet jika menggunakan, atau awet dan normal jika menggunakan kiprok yang ori tanpa menggunakan aki. Oke teman-teman, dan untuk posisi dari sebuah kiprok motor yang ori tanpa menggunakan aki, jika diukur menggunakan volt digital seperti ini, maka hasil positif pada aki ini akan menjadi menurun saat diukur menggunakan AVO seperti ini. Ini saat diukur sekitaran cuma 5 volt, ini adalah normal.
Berbeda sekali jika dipasang pada sebuah aki. Ini akan mengikuti voltase aki dan nilai maksimalnya adalah 14,5 volt. Oke. Ini adalah beberapa kelebihan dari sebuah kiprok ori. Jika tanpa aki, ini saat digas full, ini sekitaran 5 volt. Karena membatasi output voltase yang tidak stabil atau besar pada spool ini, agar kelistrikan di motor itu lebih aman. Oke teman, dan di sini saya akan memanfaatkan sebuah kiprok ori bawaan motor seperti ini. Ini harus yang ori, dan tentunya hasilnya akan berfungsi dengan baik atau berhasil digunakan jika memakai kiprok yang ori. Oke teman, di sini saya ada sebuah komponen lain di elektronika, yaitu sebuah LED atau dop kecil seperti ini. Ini adalah lampu LED atau dop DC dari sebuah komponen elektronik, di mana di sini ada pin atau dua kawat seperti ini, dan ada bagian di sini plat yang ada pada bagian LED ini. Ini yang plat besar ini adalah negatif, yang sebelah kiri ini adalah yang positif. Oke teman, untuk posisi dari pinnya di sini yang berplat besar ini adalah negatif, dan yang plat kecil adalah positif. Ini tidak boleh terbalik untuk pemasangan atau saat merakit dari sebuah komponen di elektronika. Dan di sini akan saya menulis simbol dari sebuah LED ini. Saya persiapkan sebuah rangkaian. Dan untuk lampu LED ini di pasaran ini yang biasa saya beli, biasanya saya beli 3 warna merah, hijau, dan warna biru. Jadi di sini saya manfaatkan 3 warna merah, hijau, dan biru. Oke, untuk yang pertama di sini saya gambar simbolnya. Di sini jalur positif. Jalur positif, di sini jalur negatif. Oke, nanti di sini jalur. Oke, untuk posisinya seperti ini. Oke, lampu LED. Oke, seperti ini. Oke, saya akan gambar seperti ini posisinya. Oke teman, untuk yang lampu LED ini pada simbolnya, pada simbol di sini yang sebelah strip yang seperti ini, yang di bagian sini ini adalah positif, atau di bagian kiri sini. Karena untuk elektronika, untuk diode biasanya posisinya terbalik dari sebuah pemasangan dan di simbolnya seperti ini. Yang sebelah positif ini di bagian yang kecil, di bagian sini. Seperti ini. Ini merah. Dan saya tambahkan sebuah resistor 1K 1 kilo ohm, dan sebuah diode zener. Oke, diode zener ini bentuknya kecil seperti kaca, ada strip hitam. Oke, seperti ini. Ini strip hitamnya. Ini strip hitamnya menghadap ke positif. Oke, ini dia adalah diode zener seperti ini. Oke, di sini langsung ke bagian ground atau negatif. Oke, seperti ini posisinya. Dan di sini bisa digunakan 9 sampai 10 volt. Ini saya tulis 10 volt. Dan di bagian tengah sini
LED-nya warna hijau. Kemudian 1K dan di sini dia designer 12 volt. Dan di sini lampu LED warna biru, kemudian 1K, kemudian dia designer. Untuk dia designer yang di LED biru ini khusus agak besar 15 volt. Seperti ini. Ini kita bisa gunakan sebagai indikator dari indikator LED deteksi sel aki. Seperti ini. Ini bisa kita hubungkan di bagian video sebelumnya. Untuk rangkaiannya seperti ini menggunakan kiprok motor warna hijau. Seperti ini teman. Jadi digabungkan, bagian positifnya di setelah kiprok dan negatifnya di sini. Nanti output voltasenya akan menjadi jika memakai diode seperti ini 15,5 volt, 2 diode, satu diode 15 volt, dan tanpa diode ini 14,5 volt, menggunakan trafo 3-5 ampere, menggunakan trafo CT 1818. Dan digabung di bagian sini, yang positif di bagian sini. Ini kita bisa manfaatkan sebuah sistem pengecasan atau perbaikan dari sebuah aki yang nanti akan saya coba pada aki ini. Oke teman, saya akan lihat voltasenya. Di sini saya gunakan dop motor, dop motor depan 12 volt 35 watt seperti ini. Saya akan coba nyalakan seperti ini. Ke 0 volt. Jadi di sini akinya benar-benar mati total atau tidak ada arus yang mengalir. Oke, kembali ke voltase awal. Dan di sini saya akan coba cas menggunakan trafo dan kiprok motor yang ori. Seperti ini. Dan di sini adalah cas yang saya gunakan untuk rangkaian di dalamnya. Saya tambahkan kipas untuk pendingin dan diode tadi di bagian sini. Saya tambah switch untuk menonaktifkan dari bagian negatif tadi, pengatur output voltase 14,5 volt sampai 15,5 volt di bagian sini. Oke, saya akan coba pasang akinya tadi. Oke teman, di sini sudah saya siapkan alat casnya. Saya akan coba hidupkan untuk alat casnya. Ini nanti sebelum dipasang akan LED-nya di sini akan berwarna atau nyala semua, merah, hijau, dan biru. Ini. Oke. Ini saya coba pasang. Seperti ini. Voltase aki ke 17 volt. Oke, ke 17 volt. Saya coba tambahkan cairan aki, apakah bisa masuk arusnya, apakah voltasenya menurun. Ini saya tambahkan cairan aki yang biasa, saya tambahkan ke plat sel nomor 2. Voltase ke 15 volt. Plat sel 3, voltase 15,2.
Oke, mulai menurun voltasenya. Sel keempat, sel keempat, sel kelima, sel keenam. Oke bos. Oke, ini 15,7. Oke, saya off kan dulu. Saya lihat kondisinya. Di sini 13 volt. LED merahnya menyala karena di atas 12 volt. Saya akan coba tes pakai lampu tadi. Belum ada arus bos, ada arus sedikit kecil, ada percikan kecil. Oke, saya coba lagi. Oke, belum ada arus. Oke, saya coba tambah lagi sampai full. Bagaimana reaksinya untuk melihat kondisi di lubang selnya ini. Saya tambahkan full cairan apinya bos. Oke, lubang keempat. Oke, voltase masih 16 volt. Ini masih belum masuk arusnya, voltasenya karena tinggi. Oke, saya coba tes karena di sini saya menggunakan lampu tes motor punyanya Vision. Saya on kan dulu. Apakah ada reaksi dari lubang perajalnya? Masih belum ada reaksi bos. Seperti ini ada gelembung-gelembung. Saya tambah lagi untuk melihat hasilnya bos. Apakah bisa dinyalakan? Oke, ke 0 volt. Kembali lagi. Oke teman, di sini arusnya sudah masuk. Ini sudah 2 ampere arus masuk ke sistem pengisian, dan di sini ada reaksi. Oke, langsung gelembung. Oke, saya kurangi dulu bos. Saya off kan dulu. Apakah bisa menyala? Oke, masih belum. Ini ada reaksi. Ada gelembung. Ini langsung naik airnya. Oke teman, terima kasih, semoga bermanfaat.
informasi tentang sebuah perbaikan aki. Seperti ini prosesnya. Ini biasanya terjadi plat yang bermasalah, bukan sambungan selnya yang bermasalah, tetapi plat selnya yang bermasalah. Mungkin retak, mungkin putus. Di sini intinya bisa dilakukan perbaikan seperti ini. Jika lampu LED-nya ini nanti normal atau LED birunya ini tidak menyala dan cuman warna merah dan hijau dan voltasenya nanti akan turun. Oke, dari nomor ini ke 13 volt, kemudian kembali lagi ke 14,5 volt. LED birunya ini tidak menyala, ini akhirnya normal kembali. Untuk kasus-kasus aki seperti ini mungkin butuh waktu yang lama untuk perbaikan. Ini mungkin sekitaran 12 jam, 24 jam juga bisa. Melihat dari kondisi voltase, nanti akan turun mengikuti dengan waktu yang telah dilakukan perbaikan seperti ini. Oke. Ini saya sudah lakukan beberapa cara seperti ini pada aki seperti ini, pada aki vario maupun bit lainnya yang voltasenya atau arusnya itu kecil. Jadi di sini diperlukan sebuah perbaikan dengan menggunakan kiprok motor yang ori, dimana saat dilakukan pengecasan seperti ini LED biru ini menyala. Ini di dalamnya atau output yang dihasilkan dari saat pengecasan seperti ini naik turun secara cepat, tidak bisa dideteksi dengan avo digital seperti ini. Mungkin dengan alat lain, ini teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih, salam sukses, salam berkarya, salam otomotif. Oke, coba lagi bos. Oke, sudah menyala. Ini sudah menyala. Ini beberapa saat ini arus sudah masuk dan bisa menyala. Ini arusnya sudah masuk. Arus sudah masuk sekitaran 1 ampere. Coba lagi apakah menyala. Oke, sudah menyimpan arus dan tinggal lakukan pengecasan yang agak lama, sekitaran mungkin 24 jam nonstop, tidak bermasalah selama memakai kiprok yang ori. Dan tentunya di sini saat dilakukan perbaikan seperti ini, jika hasilnya normal, akinya tidak mengalami kenaikan suhu atau akinya dalam kondisi suhu ruangan. Terima kasih, salam otomotif, salam berkarya, sukses selalu.